Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juliana Dwi Putri Graciatoi dengan NIM 25070100101 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai bakteri. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum ya tentang bakteri? Kalau belum, simak video ini ya. Kejadian-kejadian yang tadi sudah kita lihat, penyebabnya tidak lain adalah bakteri patogen. Mereka masuk ke dalam tubuh, melekat pada sel inang, menghindar dari sistem imun, dan mengganggu fungsi sel serta merusak jaringan tubuh. Jadi bakteri itu apa sih? Bakteri merupakan kelompok organisme bersel satu yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis dan tidak memiliki membran inti sel, dan disebut sebagai organisme prokariotik. Bakteri dapat ditemukan hampir di seluruh lingkungan di bumi, termasuk di tanah, air, dan udara. Bakteri memiliki beberapa ciri-ciri seperti ukurannya yang sangat kecil, sekitar 0,5 sampai 5 mikrometer, tidak memiliki inti sel, memiliki dinding sel, berkembang biak dengan pembelahan biner, bisa autotrof atau heterotrof, beberapa punya flagela sebagai alat gerak, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, dapat dibedakan berdasarkan pewarnaan gram, berperan dalam siklus nutrisi dan dekomposisi, dan yang terakhir, memiliki kemampuan untuk berevolusi dengan cepat. Yang berikut adalah struktur bakteri. Apa saja ya? Mari kita lihat. Yang pertama ada kapsul. Kapsul berfungsi sebagai pelindung bakteri ketika kondisi lingkungannya kurang menguntungkan, seperti lingkungan dengan suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk suhu optimal mereka masing-masing. Yang berikut ada dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk melindungi tubuh bakteri dari lingkungan luar. Bagian ini terbuat dari peptidoglikan yang merupakan polisakarida. Berikutnya, ada membran sel. Membran sel ini tersusun oleh fosfolipid dan protein. Fungsinya sebagai tempat keluar masuknya zat atau tempat terjadinya transport nutrien. Berikutnya adalah flagel. Flagel merupakan organel yang bentuknya seperti cambuk. Flagel memiliki fungsi sebagai alat gerak. Kemudian ada pili. Pili adalah struktur yang membuat bakteri dapat menempel pada substrat dan berfungsi sebagai jembatan untuk pertukaran materi genetik antara bakteri. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang mengandung nutrisi sel. Sitoplasma juga merupakan tempat organel berada dan merupakan tempat terjadinya proses metabolisme sel. Yang berikut ada ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran. Ribosom berfungsi sebagai tempat terjadinya translasi RNA dan sintesis atau pembuatan protein. Selanjutnya ada nukleoid. Nukleoid merupakan wilayah tidak beraturan dalam sitoplasma bakteri. Ia berfungsi sebagai pusat kendali seluler, tempat penyimpanan informasi genetik, serta situs replikasi DNA bakteri. Dan yang terakhir ada plasmid. Plasmid merupakan cincin DNA kecil yang terpisah dari DNA utama. Plasmid sering membawa gen khusus seperti ketahanan terhadap antibiotik. Berikutnya adalah bentuk-bentuk bakteri. Bakteri memiliki beberapa bentuk seperti yang pertama, kokus. Ini adalah bentuk bakteri yang bulat seperti bola. Yang kedua, ada basil. Ini adalah bakteri yang bentuknya batang atau silinder. Dan yang terakhir, ada spiril. Ini adalah bakteri dengan bentuk spiral atau melingkar. Selain berdasarkan bentuknya, bakteri juga dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek berikut. Yang pertama, kebutuhan oksigen.
yaitu aerob atau bakteri yang membutuhkan oksigen. Yang kedua, anaerob atau bakteri yang tidak membutuhkan oksigen, bahkan bisa terhambat olehnya. Dan yang ketiga, fakultatif anaerob atau bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Yang kedua, berdasarkan pewarnaan gram. Itu terdiri dari yang pertama gram positif, yaitu bakteri dengan dinding sel lebih tebal yang menyerap pewarna ungu. Kemudian ada gram negatif, yaitu bakteri dengan dinding sel lebih tipis, tidak menahan pewarna ungu. Dan yang terakhir, berdasarkan cara hidup. Berdasarkan cara hidupnya, bakteri dibedakan menjadi bakteri autotrof dan heterotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang mampu membuat makanan sendiri. Proses ini dilakukan melalui fotosintesis atau kemosintesis, sehingga tidak bergantung pada organisme lain untuk mendapatkan energi. Dan bakteri heterotrof adalah bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan memperoleh nutrisi dari organisme lain atau bahan organik. Sebagian di antaranya bersifat patogen, yaitu dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, atau tumbuhan. Bakteri ini merugikan inang dengan menghasilkan racun atau merusak jaringan tubuh. Nah, bakteri patogen inilah yang akan kita bahas lebih lanjut. Bakteri jahat atau yang biasa disebut bakteri patogen adalah bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, atau tumbuhan. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh inang, lalu berkembang biak dan mengganggu fungsi normal tubuh. Contoh bakteri patogen adalah yang pertama, Escherichia coli, yang kedua, Salmonella typhi, dan yang ketiga, Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, kita membahas mengenai contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen. Contohnya, yang pertama adalah tuberkulosis, atau yang kita kenal dengan sebutan TBC. TBC adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini terutama menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyebar ke organ lain. Ini menular melalui percikan air liur atau droplet saat penderita batuk atau bersin. Gejala utamanya adalah batuk yang lama atau lebih dari 2 minggu, kadang berdarah, demam, keringat malam, berat badan turun, dan lemas. Yang kedua adalah kolera. Kolera merupakan penyakit infeksi usus yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Penyakit ini menular melalui fekal oral atau bakteri Vibrio cholerae dari tinja atau feses orang yang terinfeksi masuk ke mulut orang lain karena mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi bakteri tersebut. Gejala utamanya adalah diare berat, muntah, dehidrasi cepat, dan tubuh lemas. Untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, kita dapat melakukan beberapa langkah atau cara berikut. Yang pertama, menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Ini adalah fondasi utamanya. Nah, contoh PHBS yang bisa kita terapkan adalah mencuci tangan pakai sabun, terutama sebelum makan dan setelah dari toilet. Hal ini sangat ampuh untuk membunuh bakteri yang menempel di tangan agar tidak masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, menjaga sanitasi lingkungan. Bakteri berkembang biak di tempat yang kotor dan lembab. Menjaga kebersihan saluran air, memastikan pengelolaan sampah yang benar, dan menjaga kebersihan peralatan rumah tangga akan memutus rantai penyebaran bakteri dari lingkungan ke manusia. Yang ketiga, melakukan imunisasi. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh mengenali dan melawan bakteri spesifik seperti bakteri penyebab TBC, difteri, atau tetanus, bahkan sebelum bakteri tersebut menyebabkan infeksi yang serius. Ini adalah perlindungan dari dalam tubuh. Yang keempat,
melakukan edukasi kesehatan di masyarakat. Ini adalah usaha yang bisa kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat lakukan. Edukasi ini bertujuan agar semua orang di lingkungan sekitar sadar akan pentingnya kebersihan. Semakin banyak orang yang paham cara mencegah penyakit, semakin kecil risiko terjadinya wabah di lingkungan tersebut. Kesimpulannya, bakteri merupakan makhluk hidup mikroskopis yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan. Meskipun sebagian bakteri dapat menyebabkan penyakit, banyak juga yang memberikan manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bakteri dengan baik agar dapat memanfaatkan sisi positifnya sekaligus mencegah dampak negatifnya melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan pengetahuan ini, kita bisa lebih bijak dalam menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan. Nah, itu dia penjelasan tentang bakteri ya teman-teman. Semoga bermanfaat.